Nah, kita lanjut ya. Berikutnya setelah peran misionaris, kemudian kita harus belajar juga kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia. Ya tidak bisa juga karena mereka juga ya saudara kita ya. Ya, bukan lagi kawan kan, memang satu rumah tetapi berbeda rumah tangga. Ya kan? Ya. Oh, tidak bisa. Ada kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia. Tadi masa dibilang apa? Satu suami dua istri gitu. Beda lah. Nah. Atau satu istri dua suami ya. Ya. Kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia ini, kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia juga memiliki peran yang penting dan signifikan, ya, tidak menampik juga, ya. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia. Yang pertama, kedatangan awal. Kedatangan Protestan ke wilayah Indonesia dimulai pada abad ke-16. Saat bangsa Belanda mulai menjajah dan melakukan perdagangan di wilayah Indonesia, para pedagang Belanda juga membawa bersama mereka penginjil Protestan yang memulai upaya evangelisasi di wilayah tersebut. Ya, memang kalau kita tadi menurut konteks sejarah Katolik itu pada abad ke-17, tetapi diklaim juga mereka sudah datang di abad ke-16. Ya kan? Tapi duluan yang Katolik dulu, ya kan? Nah, ya tidak masalah catatannya seperti itu. Kemudian penyebaran ajaran Protestantisme. Misi evangelisasi oleh penginjil Protestan bertujuan untuk memperkenalkan ajaran Kristen Protestan kepada penduduk pribumi di Indonesia. Upaya ini sering kali dilakukan melalui pembentukan sekolah-sekolah dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal. Ya, kita bersyukur karena mereka berupaya untuk menerjemahkan itu. Ya, misalnya Kristen Jawi Wetan, ya, Alkitabnya berbahasa Jawa, atau Kristen ya ada Alkitab berbahasa Madura. Jadi misi Protestan ini berhasil untuk menerjemahkan, ya, karena memang ya setelah reformasi Luther itu kitab suci itu ya menjadi bisa dibaca oleh awam langsung. Kalau dulu enggak boleh. Karena dulu itu ya harus imam yang tertabis membacanya atau petugas yang telah diberikan berkat khusus. Makanya kalau kita tahu menjadi lektor dan akolit, lektor itu yang membaca itu kan kalau dia orang seminari, itu pada semester berapa itu baru dia mendapat perutusan itu atau berkat, ya, lektor dan akolit. Makanya kalau kalian menjadi lektor itu jangan membaca kitab suci itu, ya, tidak dengan persiapan khusus. Harus latihan berkali-kali, kemudian harus memahami, merenungkan, merefleksikan, ya, berpakaian yang pantas dan sopan. Makanya menggunakan, ya kan, pakaian seperti pakaian, ya, albanya pastor kan, ya, kan. Sama seperti itu kan. Mengapa? Karena memang itu ada, atau hanya beberapa, ada satu gereja memang gereja Keluarga Kudus, dia hanya pakai pakaian putih hitam, ya tidak masalah. Ya, tetapi kalau membaca kitab suci itu, apalagi kita itu membaca kitab suci, ya membaca firman dan sabda Tuhan. Makanya posisi mic-nya ada 3 la ya. Yang pertama adalah, ya kan, laju. Jangan terlalu laju. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ya kan? Lafal. Ya, kalau misalnya R-nya agak bekarat, itu kan kayak Meriam Belina itu kan bagus dia kalau kita dengarnya. Pasti bisa kita mendengarnya. Atau kalau dia pelat-pelat itu ya belajarlah. Nah. Karena membaca itu tidak sembarangan, ya, apalagi dulu. Ya. Pastor kami dulu masih Konsili Vatikan, sebelum Konsili Vatikan kedua melarang perempuan untuk membaca kitab suci itu, ya. Tapi sekarang tidak, ya. Lektor pun bisa, ya kan. Prodiakon ya bisa, kan, asisten imam. Nah, mengapa penting? Kemudian lagunya, ya kan. Lafal lagu, laju lafal lagu. Kalau kita membaca itu terlalu laju kan, nanti orang tidak memahami itu. Makanya kalau misa harian kan tidak ada homili, jarang ada homili, ya. Tetapi orang itu sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan itu, sudah memahaminya. Karena Tuhan sendiri yang berkarya atas orang itu. Makanya tidak sembarang kita naik ke apa nama? Ya, panti imam. Tapi apa nama tempat membaca kitab suci itu? Kan ada ambo, ada mimbar.
Jangan sampai ada apalah, ada kreden, ya kan? Altar itu ya jelas hanya imam yang boleh di situ, ya. Makanya ya terkadang harus dipahami bahwa panti imam itu bukan tempat yang untuk biasa-biasa saja, tetapi tempat yang suci. Dan ada tempat maha suci, itulah ya tempat untuk menampung yang maha suci itu. Tabernakel kan, di situ ada lampu suci. Makanya mengapa umat Katolik itu, ya kan? Ya tempat yang maha suci untuk lampu suci. Tapi yang maha suci kan sakramen Ekaristinya. Ya kan? Masa tempat yang maha suci itu apa? Itu untuk menampungnya, ya tabernakel. Tapi kan yang maha sucinya itu ada di situ. Iya, Yesus Kristus. Jadi kalian datang ke gereja itu tuh apa? Jangan kalian ini datang ke gereja nih untuk, ya. Kami pernah ditanya oleh seorang pastor, seorang imam itu, semuanya tidak bisa jawab. Dari yang tua sampai yang muda. Kalian datang ke gereja hari Minggu itu untuk apa? Oh, untuk sembahyang. Kurang tepat. Oh, untuk ini, untuk itu. Kurang tepat. Jawabannya adalah berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan. Kalau kalian tidak berjumpa dengan Tuhan di gereja, berarti kalian berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan kawan? Berjumpa dengan setan? Kacau itu namanya. Di mana kalian melihat Yesus Kristus? Itulah dia sakramen Ekaristi. Transfigurasinya itu. Waduh, ini bahaya nih jadi Katolik kalau misalnya hanya memahami. Ya bahaya. Kalian bukan untuk absen sosial. Anak itu rajin ke gereja ya. Ya kan? Kalian datang di situ untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Titik. Nggak ada koma-komanya. Makanya sekarang kan jelas tuh. Dibuat dalam doa syukur agung yang untuk tata perayaan TPE 2020 kan? Lihatlah, lihat, bukan nunduk, lihat. Dulu kan inilah aja kita lihat, masa ini? Aduh. Makanya ditekankan lagi supaya umat tuh tidak congek. Siapa yang punya telinga hendak yang mendengar. Itu kan ada dalam Injil kan? Lihatlah, masa lihatlah kalian nunduk? Apa gunanya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Kan begitu? Kan ada jawabannya. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Bersabda itulah dia, ya kan? Bersabdalah saja, kata bersabdalah saja, firmannya itu. Tetapi bukan firmannya yang kita terima saja, tetapi tubuh dan darahnya. Makanya ada doa di 155 itu, jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami. Jadi kalian, ada orang doa darah Kristus sucikanlah kami, itu sebenarnya doanya komplitnya itu adalah doa yang 155 di wadah bakti itu. Itu kan doa jiwa Kristus di situ komplit. Nggak hafal? Hafalkah? Ya dah. Ya, itu banyak di antara kita itu sudah melupakannya. Kan 155 156 tuh, jiwa Kristus dan jadikanlah aku pembawa damai. Di situ intinya kita menjadi pengikut Kristus. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Untuk apa kita berdoa? Ya kan? Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi konteks kalian datang misa itulah dia, ya, belajar tentang teologis. Ya. Makanya kalau orang mau belajar tentang teologi fundamental kah, ya kan, moral Kristiani kah, kunci intinya makanya disebut puncak dari segala puncak iman itu adalah perayaan Ekaristi itu. Mau sehebat apapun kamu misalnya pewartaan, tapi kalau kamu tidak menikmati tubuh dan darah Kristus, imanmu masih setengah.
masih menggantung. Ya kan? Sehebat apapun mau profesor doktor tapi dia tak datang misa, dia tidak akan bisa mengimani itu. Dia hanya bisa memberitahu saja. Nah, itu dia. Disitulah dia transfigurasi yang kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Kalau kalian berjumpa dengan Yesus enggak dengan persiapan kan susah. Makanya kita kan ada yang namanya ya ibadat tobat umum. Ini saya lalu jelaskan tentang liturgi, ya kan? Tapi enggak, kembali ke sini. Mengapa harus? Karena kita harus memahami itu untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudari kita yang non-Katolik. Bahkan ada yang bilang, saya masih Katolik itu karena ada sakramen Ekaristi. Wah, luar biasa. Nah, itulah tantangannya. Lalu apa kita setelah itu, setelah kita melihat itu, kita akan sembuh dari cacat rohani kita. Apa cacat rohani? Dosa. Dosa itu hanya bisa disembuhkan oleh Yesus Kristus. Dan kalau cacat rohaninya berat, dia tidak bisa menerima itu. Harus terima sakramen tobat, itulah rahmat ilahi. Makanya 5 perintah gereja itu kan, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu minimal, padahal sakramen itu berulang-ulang kali. Apalagi kalau sudah membunuh dan berzina. Ya kan? Kan jelas. Tidak ada koma-koma ya, enggak. Nah, kalau tak datang ke gereja sekali itu sebenarnya ya, kategori itu sudah berdosa berat karena sudah tidak setia dengan Kristus, tidak setia dengan Allah. Jadi kalau kita belajar sejarah gereja Indonesia itu, kita mulai membangun yang namanya komunitas iman kita. Nah, kita lanjut ke sini ya. Masih berapa menit lagi? Oh, 20. Ya, kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia juga memiliki peran. Yang pertama, kedatangan awal, tadi sudah saya jelaskan, kemudian penyebaran ajaran Protestan, kemudian pengaruh dalam pembentukan gereja. Ya, saya agak cepat saja di sini. Karena ya, mereka juga kedatangan Protestan membawa pengaruh yang signifikan dalam pembentukan gereja-gereja Protestan di Indonesia. Mereka mendirikan sinode dan struktur gereja lokal yang memungkinkan komunitas Kristen Protestan untuk berkembang dan berkumpul secara terorganisir. Ya. Kemudian ada pendidikan dan literasi, sama. Protestan juga memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Mereka mendirikan sekolah-sekolah Protestan yang memberikan pendidikan formal kepada anak-anak pribumi, yang kemudian menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Kristen dan meningkatkan literasi di antara penduduk setempat. Kemudian peran dalam perjuangan kemerdekaan, sejumlah tokoh Kristen Protestan juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Nah, pahlawan nasional juga dari Kristen Protestan ini banyak, ya. Ada beberapa orang. Ya, kemudian mereka memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis dan memberikan dukungan moral serta politik kepada perjuangan kemerdekaan. Berikutnya ekspansi ke daerah-daerah baru. Setelah Indonesia merdeka, gereja-gereja Protestan terus berkembang dan menyebar ke daerah-daerah baru di Indonesia. Mereka aktif dalam pelayanan sosial, pendidikan dan pembangunan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Sama ya, kalau kita lihat di kampung kita kan misinya sama. Ya. Tetap sama. Mengapa misinya sama? Ya karena mereka sudah mencontoh Katolik yang misinya seperti itu. Karena tidak bisa kita menjadikan orang pengikut Kristus kalau dengan hanya bagi baju bekas, kacang hijau, apalagi dikasih ya, gula, kopi, ya kan? Dah susah. Apalagi di era sekarang, era now ini susah lah. Ya. Kedatangan Protestan dalam sejarah gereja Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dan dalam pembentukan dan perkembangan gereja di Indonesia. Meskipun awalnya hanya merupakan minoritas, komunitas Kristen Protestan di Indonesia kini merupakan bagian penting dari lanskap keagamaan dan budaya di negara ini. Bahkan di negara Indonesia ini, ya, dulunya nomenklaturnya Kristen Protestan, Kristen Katolik. Nah, mau di-merger jadi Kristen ya? Ya, enggak bisa dong. Kalau orang Katolik udah pasti Kristen, jadi ya disebut Katolik. Walaupun tulisannya masih sampai sekarang di KTP kita salah, tapi bingung juga saya. Katolik. Ya kan? Nah, itu saya sampai sekarang memang ya udahlah, itu sipil tahap apa ya. Nah, kalau kalian menyebut Kristen, sebenarnya kata Kristen itu sebelum abad itu ya jelas. Kristen itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik.
Serta jangan lupa ortodok yang sebenarnya, yang semurninya. Itu sifat gereja. Ya, nanti kalian tanya. Ya, sebenarnya sifat gereja itu kan, ya, satu, kudus, katolik, apostolik, dan ortodok. Kata ortodok itu artinya apa? Yang sebenarnya, yang semurninya. Bukan lalu, kalian katakan ortodok. Itu setelah terjadi skisma, ada yang tetap mengikuti ajaran sebelumnya, tidak mengikuti konsili. Nah, begitu. Ya kan? Tapi sekarang sudah mengacu. Sama juga kata Katolik dan Protestan, ini kan akibat munculnya protes Martin Luther, maka disebut Protestan. Dia tetaplah Kristen. Lalu karena untuk membedakan yang tetap kepada ritus Roma, ya kan? Disebut Katolik Roma. Ada juga Katolik ritus Timur. Ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya kalian belajar di sejarah gereja dunia ya. Nah, kita lanjut di sini. Sejarah gereja Indonesia pada penyebaran di Nusantara. Sejarah gereja Indonesia pada penyebaran di Nusantara mencakup perjalanan agama Kristen di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan beragam budaya. Untuk memahami tentang skisma itu atau sejarah gereja, kalian nonton Katkit atau nanti Bambang Nursena. Kalian cari di YouTube ya. Itu lebih jelas. Ya, atau Katkit Romo Bayu ya. Katkit, katekese sedikit ya. Itu dia jelaskan dengan detail dan gamblang ya. Jadi ya siapkanlah waktu untuk belajar itu. Banyak yang diberikan di situ tuh. Jadi kalian nanti tidak perlu baca buku, tinggal menonton dan melihat dan mendengar. Ya, banyak perkembangan kalian. Nah, kita masuk ke sejarah gereja Indonesia pada penyebaran di Nusantara. Yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa ya, di Nusantara perjalanan agama Kristen di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan beragam budaya ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah penyebaran di Maluku dan di Nusa Tenggara Timur. Ya. Itu salah satu titik awal penyebaran agama Kristen di Nusantara adalah di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Para misionaris baik Katolik maupun Protestan. Makanya kalau di Ambon atau di daerah Maluku itu banyak ya, mayoritasnya Protestan, tetapi kalau di Nusa Tenggara Timur itu mayoritas Katolik. Nah, jadi begitu. Ya, jadi jangan heran. Ya. Aktif melakukan pekerjaan misionaris di pulau-pulau ini, mendirikan gereja-gereja dan mendapat dukungan dari beberapa pengusaha lokal. Kedua, peran penting para misionaris. Ya, para misionaris Katolik dan Protestan seperti Santo Fransiskus Xaverius, Santo Ignatius dari Loyola, Albert Cornelis Jumruli, dan lainnya memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Nusantara. Mereka melakukan perjalanan panjang menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan budaya setempat untuk menyebarkan ajaran Kristen. Ketiga, pembentukan komunitas Kristen. Melalui upaya misionaris tersebut, komunitas-komunitas Kristen mulai terbentuk di berbagai pulau di Nusantara. Mereka membentuk gereja-gereja lokal, mengadakan ibadah, dan menjalankan praktik-praktik keagamaan Kristen di tengah-tengah masyarakat setempat. Berikutnya, akulturasi budaya. Proses penyebaran agama Kristen di Nusantara juga melibatkan akulturasi budaya antara agama Kristen dengan budaya setempat. Misalnya dalam beberapa kasus, elemen-elemen dari kepercayaan dan tradisi lokal dimasukkan ke dalam praktik keagamaan Kristen. Kelima, peran dalam pembangunan sosial. Gereja-gereja di Nusantara tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai agen pembangunan sosial. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikutnya, perkembangan struktur gereja, lalu keragaman denominasi dan aliran ya. Perkembangan struktur gereja seiring dengan pertumbuhan komunitas Kristen di Nusantara, struktur gereja juga berkembang. Hierarki gereja Katolik dan sinode-sinode gereja Protestan membentuk dasar organisasi gereja yang lebih kompleks di wilayah tersebut. Berikutnya, keragaman denominasi dan aliran seiring berjalannya waktu, berbagai denominasi dan aliran Kristen tumbuh dan berkembang di Nusantara. Hal ini mencerminkan keragaman yang ada di antara komunitas Kristen di berbagai wilayah Indonesia. Sejarah gereja Indonesia pada penyebaran di Nusantara mencerminkan perjalanan yang panjang dan kompleks dari keadaan atau kedatangan agama Kristen hingga pembentukan komunitas Kristen yang beragam di berbagai pulau di Indonesia. Berikutnya, akulturasi dan kontekstualisasi dalam sejarah gereja Indonesia yang ditanyakan tadi nih. Kita udah sampai di situ, betul dah? Hah? Yang ditanyakan oleh Semi tadi ya. Semi. Ya. Kalau nanti film Semi bahaya ya. Loh, ya kan? Semi. Ya kan?
Ada film semi. Ini bapak pun terinspirasi tentang itu. Coba tanya loh, ya kan? Ya kan, namamu semi aja kah? Musim semi. Ya. Kan ada 4 musim. Musim apa? Hah? Pertama musim apa dulu? Musim semi. Habis itu musim gugur. Udah itu? Masa musim gugur, musim semi. Lalu musim panas. Musim gugur, musim dingin. Baru musim semi lagi. Aduh. Nah, semoga kalian ke Eropa aja lah lebih tahu. Baik, kita lanjut. Akulturasi dan kontekstualisasi dalam sejarah gereja Indonesia adalah 2 konsep penting dalam sejarah gereja di Indonesia yang mencerminkan upaya untuk menyatukan ya, ajaran agama Kristen dengan budaya dan tradisi lokal. Nah, ini pengertiannya, akulturasi. Akulturasi merujuk pada proses di mana unsur-unsur dari 2 atau lebih budaya yang berbeda berinteraksi dengan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks sejarah gereja Indonesia, akulturasi terjadi ketika ajaran Kristen bertemu dengan budaya dan tradisi lokal di wilayah Nusantara. Misalnya dalam penyebaran agama Kristen, para misionaris Katolik dan Protestan mengadopsi elemen-elemen budaya setempat dalam praktik keagamaan mereka, seperti penggunaan bahasa lokal dalam ibadah, mengadopsi musik dan tarian tradisional, serta menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Berikutnya adalah kontekstualisasi. Ya, udah jelas ya, Semi? Kalau tidak jelas, baca lagi nanti. Ada, nanti saya serahkan ke ketua kelas untuk dibaca. Nah, kontekstualisasi merujuk pada proses penafsiran dan penyesuaian ajaran agama dengan konteks budaya, sosial, dan politik setempat. Dalam konteks sejarah gereja Indonesia, kontekstualisasi terjadi ketika ajaran Kristen disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di wilayah Nusantara. Misalnya, para misionaris menafsirkan ajaran-ajaran Kristen dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan menyampaikan pesan-pesan agama Kristen dengan cara yang dapat dipahami dan diterima oleh penduduk lokal. Jadi itu dia ya. Jadi dengan akulturasi dan kontekstualisasi, agama Kristen di Indonesia tidak hanya diimpor dari luar, tetapi juga berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya lokal. Ini mencerminkan upaya gereja untuk menjadi relevan dan melayani kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat setempat. Jadi akulturasi dan kontekstualisasi juga membantu dalam memperkuat identitas Kristen di Indonesia dan mempromosikan kerukunan antaragama serta keberagaman budaya di dalamnya. Nah, itulah dia akulturasi dan kontekstualisasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan kultur. Ya. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki kultur yang beragam. Nah, di sini kita telah mempelajari tentang sejarah gereja Indonesia. Ya. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah ketika proses gereja ini masuk ke daerah di Indonesia, terjadinya pertentangan atau konflik? Nah, jika iya, alasannya apa? Ya, tetap ada. Ya, memang apa yang ditanyakan itu masuk ke dalam ya interaksi antara gereja dan negara. Nah, itu sebenarnya ya mungkin tidak bisa terkejar pada pertemuan ketiga, nanti kita jelaskan. Tetapi saya jelaskan sedikit. Konflik-konflik yang terjadi itu adalah suatu hal yang biasa terjadi dan itu memang terjadi. Nah, makanya dalam interaksi antara gereja dan negara, dalam sejarah gereja Indonesia itu, konflik-konflik itu mulai dari masa kolonial, ya, perjuangan kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan reformasi. Nah, konflik-konflik itu terjadi itu kan mengapa? Kepentingan. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Konflik itu terjadi karena terjadi yang namanya benturan budaya tadi, shock culture tadi. Kalau kita tadi ulang-ulang itu kan sebenarnya mengapa harus ada akulturasi dan kontekstualisasi? Supaya tidak terjadi benturan-benturan. Mengapa orang Dayak lebih banyak beragama Kristen? Tapi ada juga yang beragama Islam, ada juga yang beragama Hindu, Buddha juga ada, Konghucu juga ada. Walaupun itu akibat interaksi karena perkawinan. Jadi agama ini kan memainkan perannya sebagai suatu organisasi keimanan. Kalau saya kasih lebih mudah, sebenarnya saya tidak mau tekstual ya, pokoknya diskusi. Nanti kalian baca saja itu contohnya, ya.
Jadi apa yang terjadi, konflik yang terjadi dengan interaksi antar agama itu pastilah mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Dan itu menjadi memainkan peran kunci yang sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita pada saat ini. Maka negara kita itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan dimulai karena negara kita ini memang Nusantara itu peran agama itu memainkan peran sangat luar biasa. Mulai dari ajaran kepercayaan lokal dulu, sebelum agama Hindu itu kan kalau di Jakarta tuh namanya agama bumi, ya. Artinya ada agama-agama lokal yang sudah ada di Nusantara. Lalu masuklah peranan agama yang sudah ya mendominasi dunia, Hindu misalnya. Lalu masuk Buddha, ya kan? Masuk Islam. Lalu masuk Katolik, masuk Protestan. Ya kan? Nah, masuk Konghucu. Ya, sebelumnya udah Konghucu sudah ada. Itu ada hubungan interaksi dagang di situ. Ya, masuknya Shinto karena orang-orang Jepang menjajah di sini. Tapi tidak lama. Ya. Kemudian apakah di Nusantara ada Yahudi? Ada. Tetapi kan mungkin perannya itu sangat kecil sekali. Ada yang beragama Yahudi. Ya. Mengapa peran itu bisa masuk? Ya. Karena memang Indonesia ini adalah negara yang religius. Negara yang memang memahami konsep kepercayaan bahwa ada Sang Pencipta, Sang Halik, Sang Yang Dewasa, Jagat Dewa Batara, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yesus Kristus. Apa disebut? Nubata, Sangkaro, apa lagi? God, Theos, Deus. Apalah namanya? Orang kan tidak bisa tuh menyebut nama Allah. Gusti Allah, ya kan? Gusti, ya, yang maha tinggi, yang maha rahim, yang maha adil, ya kan? Entah apalah disebutnya sesuai dengan bahasanya, ya kan? Jadi orang Indonesia itu, Nusantara itu memainkan peran, ya. Walaupun, ya, kalau kita tahu dia udah menyebut nama Sang Pencipta itu udah jelas gitu. Suku-suku sudah ada. Kalau orang Batak Debata, ya, Debata dia bilang. Ya, kalau misalnya sebagian ya orang Bekasi itu menuju Tuhan itu namanya Sangkaro. Walaupun itu masih ada perdebatan, bilang itu malaikat. Ya, itulah tadi perbedaan penyebutan, konsonan juga. Ya. Kalau orang misalnya akhir itu Jubata, nah, bahkan sudah dipatungkan. Akhir kata Lino, Betulan Saruga, Basengat kan Jubata. Basengat kan Jubata. Artinya itu kan bukan bernapas ke Tuhan, tapi napas itu, roh itu diberikan oleh Tuhan. Kan udah jelas tuh. Nah, yang kamu tanyakan tadi, bagaimana timbulnya konflik-konflik itu? Konflik itu kan terjadi karena yang pertama adalah ya, hubungan interaksi manusia itu. Misalnya kamu ada saudara kamu lalu berbeda keyakinan, berbeda iman, ya kan? Mau menjalankan ibadah dalam satu rumah. Misalnya satu rumah itu ada 3 agama. Bapaknya Katolik, mamanya Islam, anaknya ada yang Protestan, ya kan? Lalu ada juga yang mungkin beragama Hindu, Buddha, ya kan? Dalam satu rumah tatanan Indonesia ini kan pastilah terjadi yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu kan membawa dampak. Yang pertama, komunikasi. Orang itu kan sadar bahwa komunikasi yang benar itu membawa hasil yang benar. Kalau misalnya komunikasi tidak benar, terjadilah konflik. Tadi bahasa yang berbeda tadi, mengotot, ya kan? Nah, apa namanya itu? Nama yang sama, tetapi arti berbeda. Ya kan terjadi yang namanya konflik interaksi sosial. Kamu lah kalau bisa berdebat. Padahal tujuannya sama. Dalam organisasi itu kan ada perdebatan. Mau buat kegiatan misalnya pastoral care di sini, kan terjadilah rapat. Ini nanti siapa yang konsumsi? Ini siapa nanti yang misalnya perlengkapan? Dibentuklah siapa yang bertanggung jawab? Ketuanya. Siapa yang kalau ketua tidak ada siapa? Wakilnya. Siapa nanti yang tukang tulis-tulis buat surat-surat itu? Sekretaris. Siapa yang megang duit? Bendahara. Itu terjadi struktur namanya. Ya kan? Struktur itu punya kepentingan. Nah, kepentingan itu diyakinkan dengan visi misi. Nah, interaksi sosial itu terjadi
Ya kan? Karena terjadi komunikasi yang intensif tadi. Kalau komunikasi yang intensif, makanya pendekatannya tadi kalau kita lihat, kita belajar tentang sejarah gereja saja ya. Pendekatan mereka itu ke raja-raja. Raja ini kan punya kewenangan. Saya dah Katolik nih, kau Katolik ya? Katolik lah ya. Kalau suku ini udah Kristen, sukuku, aku udah Kristen nih ya. Ikutlah di Kristen. Jadi ada kekuasaan yang mempengaruhi itu. Tetapi dalam sejarah gereja Indonesia itu pendekatannya itu lebih banyak adanya akulturasi dan kontekstualisasi, pendekatan budaya. Makanya orang Batak tetap bisa berbahasa Batak dia, ya kan? Misalnya, bahkan Alkitabnya ada bahasa Batak. Orang Jawa tetap bisa berbahasa Jawa, Alkitabnya bahasa Jawa. Tetapi ada bahasa persatuannya Indonesia. Nah, apalagi bahasa agama. Bahasa agama ini kan susah. Susah mengapa? Susah disatukan kalau orang tidak memahamkan dirinya bahwa toleran itu harus terjadi. Makanya dalam bingkai kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ya kan sekarang itu kan ada namanya gerakan pilar kerukunan dan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu apa? Berada di tengah-tengah, moderat namanya. Artinya komitmen kebangsaannya itu harus kuat. Ya, saya menjelaskan secara implisit saja ya. Kemudian yang kedua, ya, budaya anti kekerasan. Sekarang kan kontemporer nih. Ya. Nah, nanti kita belum sampai ke kontemporer. Kita baru cerita tentang zaman masuknya kan. Tetapi nanti ada kontemporer. Ya. Berikutnya apa? Kalau komitmen kebangsaan kita udah jelas. Ya kan? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar bangsa itu, kemudian dan sebagainya. Nah, sampai di situ bisa enggak? Bisa dipahami dulu atau kurang dipahami? Yang mana sebenarnya point of view-nya mau ditanya nih? Tentang kan Indonesia ini terdiri dari kultur tadi itu Pak. Ya. Nah, dalam proses masuknya agama ataupun gereja itu ke Indonesia itu Pak. Iya. Pada pertemuan ketiga nanti lebih detail saya jelaskan. Saya ngasih buka dulu paradigma itu. Ya tetap ada konflik yang terjadi. Mengapa terjadi konflik? Itu tadi. Konflik itu terjadi kalau ada interaksi. Interaksi itu kok terjadi? Ya kalau orang datang. Kamu datang ke sini kan pasti interaksi. Tidak mungkin kamu tidak dikenal orang. Sebelahmu tidak kenal kamu nggak? Kalau kamu sudah nggak berkenalan dengan dia terjadi konflik lah. Kalau ini tidak kenal ini misalnya, ini semester 4, ini semester 2. Kau adik panggil saya kakak walaupun badan saya kecil. Terjadi konflik. Oh enggak badan saya lebih besar nih. Paham enggak? Begitu. Ya kan? Pasti dia bilang kau panggil saya kakak lah. Nah, itu saja. Ya kan? Ini bukan masalah agama nih. Pasti ada konflik. Apa sih konflik? Konflik itu adalah keadaan di mana orang ini mempertanyakan sesuatu dan mempersoalkan sesuatu. Paham enggak? Mempertanyakan dan mempersoalkan sesuatu. Ya kan? Masalah misalnya dia konflik dengan mamanya, masalahnya Pita. Dulu Dek, mungkin dia panggilnya bukan adik kan? Dulu kan dia panggil adik, Dek, kok kan Pita kok di sini? Oh mama nih, saya kan udah mahasiswa mak, Pita di sini. Itu dia ada konflik. Ya kan? Jadi mempertanyakan dan mempersoalkan sesuatu. Atau misalnya konflik dengan saya kan? Wah bapak nih, ya kan waktunya udah habis. Udah mau habis gak? Ya, itu sudah berkonflik kalian. Jadi saya mengambil contoh itu, ya seperti itu. Nah, kontekstualisasi bagaimana konflik itu menjadi sesuatu kekuatan untuk diri kita. Ya. Kalau nanti tidak jelas, kalian ulang ya video saya di YouTube tuh. Ya. Karena banyak yang ini. Nah, ini yang perlu mana tadi? Perlu ketua kelas pegang. Saya serahkan. Itu pertemuan pertama. Ini pertemuan kedua dan ketiga. Nanti pertemuan keempatnya. Mengapa? Karena saya langsung meringkas sesuatu yang sebenarnya, ya, kalau kita belajar sejarah gereja Indonesia ini, ya, bukan lagi banyak mau mendetail, tapi kita ambil garis besarnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mulai mempertemukan kami. Kami telah selesai melaksanakan perkuliahan sejarah gereja Indonesia.
Berkatilah aktivitas kami setelah ini dan bimbinglah kami agar kami selalu setia kepada Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk kelompoknya nanti lihat saja di adlinknya ya, karena adlinknya masih agak rusak-rusak itu, saya tidak tahu ya. Apanya? Ya gak? Baik, ini mana ketua kelasnya? Oh ini. Oh ini. Ya, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.